Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, peserta perkuliahan Pilkada dan kontestasi politik lokal. Rencananya untuk perkuliahan ini merupakan perkuliahan terakhir ya, sebelum ujian akhir semester dan kita masih menyisakan satu kelompok lagi untuk kelas A, B, dan C, dan untuk diskusi malam ini ya akan saya berikan amanah kepada Fikri ya dari kelas C untuk memandu diskusi seperti biasa waktunya ya. Seperti biasa nanti di akhir saya ada waktu 5 sampai 10 menit lah ya. 5 sampai 10 menit untuk apa namanya memberikan pengumuman-pengumuman dan catatan-catatan lah gitu. Baik, silakan Fikri, dimulai saja. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya atas kepercayaannya pada saya untuk memandu diskusi ataupun perkuliahan pada malam hari ini pada kelas Pilkada dan kontestasi politik lokal. Dan sesuai dengan arahan Bapak, ini merupakan adalah pertemuan terakhir ataupun presentasi kelompok terakhir di kelas kita. Dan rekan-rekan yang saya hormati, eh, saya sampaikan untuk presentasi yang pertama itu dari kelompok ataupun dari kelas A, dilanjut dari kelas B, kemudian terakhir dari kelas C. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu kesiapan dari kelas A, apakah sudah siap? Halo, rekan-rekan kelas A. Sebentar ya di chat lagi, Davin belum masuk. Oke, mungkin dari kelas B terlebih dahulu atau dari kelas C. Jalan Kak. Julfa, mungkin bisa dimulai tanpa Dapin karena kita juga Ya, waktu ya mungkin. ya dimulai saja. Yang ada dulu aja, nanti kan sambil nyusul. Siap, Oke, siap. baik, Baik, waktu saya mulai. ya waktu 15 menit pertama diserahkan ke rekan-rekan kelas A, dipersilahkan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 kelas A akan membawakan materi mengenai dinamika politik identitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2018. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Syifa Fauzia. Kepada Syifa Fauzia saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan mengenai latar belakang dari dinamika politik identitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018. Politik identitas ini merupakan strategi politik yang memanfaatkan ikatan primordial seperti etnis, agama, dan juga suku untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian kemudian yang memiliki beragam etnis dan budaya, politik identitas juga telah muncul sejak masa penjajahan hingga saat ini mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Identitas etnis dan agama menjadi elemen penting dalam dinamika sosial, termasuk dalam pembentukan sikap nasionalisme dan juga praktik ketatanegaraan. Meskipun politik identitas memainkan peran penting dalam proses pemilihan, dampaknya terhadap demokrasi di Sulawesi Tenggara ini masih menimbulkan berbagai tantangan. Kontestasi berbasis identitas seringkali memperbesar polarisasi di masyarakat dan menghambat pembentukan pemerintah yang inklusif. Sekian dari saya. Dilanjutkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa Fauzia. Lanjut saja ke saudara David Anugrah. Kepada David Anugrah saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ulfa melanjutkan dari Fauzia.
terkait dengan studi kasus yang mana berdasarkan temuan observasi Novialdi terkait pelaksanaan pilkada tahun 2017 di Aceh, pasangan calon Irwandi Nova telah menggandeng isu kedaerahan guna untuk menarik simpati masyarakat, terutama masyarakat Gayo. Dalam konstelasi politik pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh. Politik identitas yang dimanfaatkan oleh pasangan calon ini adalah kesamaan identitas etnis dalam menghimpun suara dari masyarakat Gayo, maka disebarluaskanlah isu putra daerah. Pada pilkada 2017 yang lalu, Aceh memiliki 6 pasangan calon yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan track record yang telah yang berbeda serta diikuti oleh sang petahana. Yang menjadi hal menarik pada pilkada ini adalah terdapat beberapa mantan gubernur Aceh yang sebelumnya terpilih menjadi hal yang menarik juga. Nah, salah satunya yaitu Irwandi yang menggandeng Nova Iriansyah sebagai wakilnya. Yang mana kita ketahui bahwa Nova ini merupakan etnis yang berasal dari masyarakat Gayo. Metode kampanye yang mengedepankan isu politik identitas ini yaitu pada saat berkampanye Nova Iriansyah menggunakan bahasa kedaerahannya yaitu bahasa Gayo Aceh, di mana pengkolaborasian bahasa tersebut merupakan metode yang cukup jitu dalam menarik simpati masyarakat. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih David. Lanjut pemaparan materi oleh Dila Lutfiah. Kepada Dila saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi peran isu munculnya politik identitas etnik dalam pemilu. Upaya dibangunnya politik identitas dalam pilkada di mana pendekatan situasional cenderung digunakan dalam pilkada untuk mendapat mengetahui situasi di lingkungan masyarakat dan dapat menarik perhatian masyarakat kepada calon untuk memberikan hak suaranya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pola strategi yang digunakan oleh pasangan calon, di mana calon dapat membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Munculnya identitas-identitas yang dikonstruksi sebagai pembeda untuk menentukan mana bagian dari diri atau orang lain dalam hubungannya dengan kepentingan politik. Etnik adalah bukti nyata hadirnya politik identitas. Etnik mayoritas dalam konteks politik lokal menurut pandangan geopolitik sangat memiliki pengaruh dalam konteks politik lokal menurut besar dalam memperoleh suara masyarakat. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, visi dan misi dari pasangan calon menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Di samping hal tersebut, pendekatan dengan masyarakat yang menjadi pertimbangan pemilih dan memilih. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan situasional untuk meraih posisi kekuasaan, di mana politik identitas di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pilkada tahun 2018 dengan masyarakat multikultural menjadi pasangan calon elit politik maupun tim pemenang yang ada di belakangnya harus memiliki strategi atau upaya membangun identitas-identitas masyarakat. Bukan hanya masyarakat mayoritas, tetapi juga masyarakat minoritas yang mendiami wilayah tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Halo? Baik, terima kasih. Bisa dilanjut mungkin ya? Ada 8 menit lagi. Langsung ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan faktor dan penyebab politik identitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari faktor pemilihan ini, ada pemenangan pasangan calon yang menggunakan identitas mereka sebagai cara untuk mendapatkan suara masyarakat. Dengan faktor instrumentalisme yang menonjol, di mana pemilihan gubernur
Sulawesi Tenggara menjadi pemenangan pasangan yang masih dimanfaatkan identitas yang dimiliki oleh pasangan calon sebagai alat untuk mendapatkan suara masyarakat dengan pendekatan instrumentalisme yang sesuai dalam proses pilkada ini, sehingga politik identitas menjadi sangat subur dengan mobilisasi dukungan yang dimiliki identitas Tolong mereka. dipertimbangkan. Dengan instrumen ini yang digunakan media sosial yang memunculkan isu politik identitas. Tetapi instrumen ini dengan etnis sebagai kekuasaan yang tidak begitu ditonjolkan karena untuk menghindari konflik antar masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Nadia. Baik, terima kasih kepada saudara Nadia. Di sini selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai etnis dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan untuk pemenang. Politik identitas sering digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik. Politik identitas dijadikan sekedar alat manipulasi bagi penguasa untuk menggalang suara guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Latar belakang dari seorang politisi dapat mempengaruhi elektabilitas atau popularitas di antara masyarakat. Karakteristik menjadi bagian dari cerminan dari seorang politisi. Karakter menjadi poin yang penting bagi politisi untuk menggalang suara masyarakat, karena masyarakat akan melihat sifat, karakter, dan bagaimana rekam jejak politisi tersebut dalam memimpin. Pilkada tingkat lokal memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak para elit politik memanfaatkan etnis dalam memobilisasi pemenangan calon yang diusung, di mana masyarakat Sulawesi Tenggara merupakan replika dari Indonesia yang terdapat berbagai macam etnis, baik mayoritas maupun minoritas, sehingga terdapat persamaan dan perbedaan dengan orang lain. Maka saat itu juga identitas etnis memformulasikan keberadaan atau sesuatu di luar persamaan-persamaan tersebut. Dalam pilkada, pendekatan instrumentalis yang digunakan sebagai salah satu instrumen kekuatan dalam memobilisasi dukungan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam konteks pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Tolaki dan Buton, maka tidak bisa dipungkiri terdapat kalangan elit yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga etnis dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui masyarakat yang primitif atau masih tradisional dan memegang teguh karakteristik yang dimilikinya. Sekian dari saya. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Rasdiami kepada Rasdiami. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu udah slide-nya belum muncul ya? Udah belum? Oke. Materi selanjutnya yaitu etnis sebagai alat memenangkan dalam kampanye. Nah, di Sulawesi Tenggara contohnya itu pemilih itu seringkali lebih memperhatikan latar belakang daripada latar belakang etnis gitu ya, daripada program atau ide yang ditawarkan. Bahkan jika seseorang calon itu memiliki masalah, misalkan terkait identitas atau etnisnya, tetap bisa menjadi faktor kuat untuk mendapatkan dukungan. Nah, masyarakat itu cenderung lebih memilih pemimpin dari suku mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kualitas kandidat secara objektif. Lalu fenomena ini juga menunjukkan bahwa ego etnis itu masih sangat kuat, yang mana ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi yang sehat dan juga minimnya pendidikan politik dan pemerintah di daerah. Akibatnya pemilu kapasitas atau visi lebih matang gitu ya, perlu adanya upaya yang serius untuk meningkatkan
pendidikan politik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan kualitas, bukan hanya sekadar identitasnya saja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Rastiami. Terima kasih kepada Saudara Rastiami yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya pemaparan materi oleh Davin, Saudara Davin. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, mohon maaf, saya nggak on cam, Pak, lagi dalam perjalanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi untuk mengatasi politik identitas dalam pilkada. Yang pertama ada pembenahan partai politik, menjaga proporsionalitas politik identitas agar tidak menimbulkan dampak negatif. Pendidikan politik kepada kader dan masyarakat untuk memperkuat toleransi dan menghindari penggunaan politik identitas dalam kampanye. Lalu yang kedua, ada kampanye yang perlu diperketat. Saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai politik identitas. Batasan politik identitas ini penting. Terlebih dalam aturan kepemiluan belum ada makna dari frasa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 280 ayat 1 menjelaskan terkait larangan menyampaikan materi kampanye berbau suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dalam pasal ini juga memuat ketentuan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Selain itu, ada larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini diurai juga pada pasal 280 ayat 1 terkait larangan kampanye yang berbau SARA. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan yang inklusif. Kepemimpinan harus inklusif, partisipatif, dan dialogis untuk meningkatkan pada demokrasi yang substansial, menjauhi politik identitas yang sempit, dan menegakkan hukum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Davin. Terakhir kita oleh Saudara Alip. Rekan-rekan, mungkin saya ingatkan, mungkin sebetulnya untuk waktu itu sudah melebihi ya, tapi mungkin bisa diperkenankan untuk sedikit mungkin ada kesimpulan dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan. Untuk per kelompoknya ada 15 menit. Ini mungkin untuk kesimpulan, silakan. Ya, baik. Ini langsung kesimpulan kepada Saudara Alip, boleh langsung saja. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya percepat aja. Dalam kesimpulan, dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, politik identitas masih menjadi isu yang menonjol. Partai-partai sering memasangkan calon diri, perwakilan daratan, dan kepulauan untuk menarik dukungan masyarakat berdasarkan asal daerah atau identitas etnis. Identitas ini dimanfaatkan secara konstruktif dan instrumental oleh elit politik untuk memperoleh dukungan. Nah, baik, sekian untuk materi saya karena dipercepat. Mungkin waktunya juga udah habis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 6 kelas A. Saya kembalikan ke Pikri. Terima kasih Julfa dan rekan-rekan atas pemaparannya. Mungkin untuk sekarang kita langsung cek kesiapan dari kelompok 6 kelas B. Apakah sudah ada? Sudah masuk? Sudah masuk. Oke, silakan. Untuk dilanjut 15 menit dari sekarang. Bentar, Pak Moderator, ini saya belum bisa share screen, yang itunya belum. Oke, mungkin bisa di log out dulu ya, yang rekan-rekan kelas A. Oke, udah sudah sampai? Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 kelas B akan membawakan materi mengenai polarisasi masyarakat dalam kontestasi pilkada. Anggota kelompok kami terdiri dari Dava Fauzan, saya sendiri, Mutiara Dwi Putri, Ari Jonanto Sidabalok, Najwa Aulia, Alia Aya, dan Muhammad Akmal.
Nah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu dari pengertian. Polarisasi politik itu adalah suatu fenomena di mana masyarakat itu terbagi menjadi dua kelompok yang sangat berbeda. Perbedaan itu bisa dari pandangan, ideologi, dan hal lain sebagainya. Nah, eh, perbedaan ini itu polarisasi ini itu biasanya akan muncul ketika mendekati masa-masa pemilu, baik itu pilpres, pilkada juga termasuk. Nah, untuk eh, mengidentifikasi atau menjelaskan polarisasi politik ini eh, adalah social identity theory. Teori ini itu dikembangkan oleh Henry Chappell dan John Turner pada tahun 1979. Teori ini berfokus pada identitas individu dengan kelompok sosialnya yang mencakup tiga proses utama, yaitu kategorisasi, di mana manusia secara alami mengkelompokkan atau mengkategorisasikan dunia sosialnya untuk menyederhanakan kompleksitas. Nah, kategorisasi ini menciptakan in-group atau kelompok di mana kita terlibat, dan out-group atau itu kelompok orang lain. Yang kedua ada identifikasi. Individu ini mulai mengasosiasikan dirinya dengan mengambil nilai, norma, dan karakteristik dari kelompok tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya. Setelah itu, yang ketiga ada perbandingan. Nah, setelah mengidentifikasi diri dengan in-group, individu itu cenderung membandingkan kelompoknya dengan out-group, di mana dalam proses ini seringkali melibatkan bias yang menguntungkan in-group dan merendahkan out-group. Nah, dalam konteks pilkada, ketika seorang individu itu mendukung satu calon, maka dia itu termasuk dalam in-group dari calon tersebut. Nah, biasanya si in-group itu akan membandingkan atau merendahkan out-group lainnya lah, meskipun dari in-group itu sendiri ada sebuah data yang objektif yang menunjukkan bahwa eh, paslon yang didukung oleh in-group itu sendiri tidak sebagus itulah, simpelnya. Nah, lalu relevansinya dari sosial identity teori ini dengan pilkada. Teori ini menjadi relevan dalam menjelaskan dalam polarisasi politik, khususnya dalam kontestasi pilkada, karena ketika individu telah menjadi loyalis terhadap suatu kandidat, individu itu individu tersebut cenderung hanya menerima informasi yang bagus-bagus saja dari kandidat yang didukung. Sementara informasi dari kandidat lain, meskipun hal yang positif, mereka cenderung menolak informasi tersebut. Nah, selain itu, ketegangan antara in-group dan out-group itu juga seringkali berujung pada adu mulut atau sekarang mungkin adu jempol karena perkembangan media sosial. Lanjut, ada penyebab polarisasi. Yang pertama ada perbedaan visi politik dan kepentingan. Yang kedua ada isu identitas dan sara. Ketiga ada peran media sosial. Karena media sosial ini memiliki pengaruh besar lah dalam mempengaruhi polarisasi. Yang mana kan algoritma media sosial ini cenderung menyajikan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Jadi menciptakan ruang gema yang memperkuat keyakinan mereka dan mengabaikan pandangan yang berbeda. Nah, lalu ada kampanye hitam, black campaign, dan hoax. Eh, Selanjutnya ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada pengaruh dari aktor politik eksternal. Terakhir juga ada rendahnya literasi politik. Lanjut, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ari Junanto. Kepadanya disilahkan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materinya. Jadi materi yang akan saya sampaikan mengenai dampak polarisasi terhadap masyarakat lokal. Nah, dampak polarisasi ini ada terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu keretakan sosial dan konflik antar pendukung, di mana polarisasi politik di Indonesia telah menciptakan ketegangan sosial yang signifikan antar kelompok masyarakat, terutama selama pemilu. Perbedaan pandangan politik ini sering memisahkan masyarakat menjadi dua kubu yang saling berlawanan, masing-masing mengklaim kebenaran dan menyalahkan pihak lain. Kondisi ini memicu konflik antar pendukung, seperti demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan dan kekerasan fisik. Kemudian yang kedua ada penurunan tingkat kepercayaan antar individu dan terhadap lembaga negara. Polarisasi politik juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Perbedaan ideologi dan kepentingan politik memicu persepsi bahwa pemerintah tidak lagi mewakili seluruh rakyat, melainkan hanya kelompok tertentu. Akibatnya, kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik menurun. Kemudian yang ketiga ada implikasi terhadap keberlangsungan pembangunan daerah. Polarisasi politik juga berdampak signifikan pada pembangunan daerah karena konflik politik sering mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu pembangunan. Ketegangan ini dapat menghambat pelaksanaan program yang dirancang untuk kepentingan umum seperti proyek infrastruktur atau layanan kesehatan. Perdebatan panjang antar kelompok yang berbeda pandangan
politik seringkali menyebabkan tertundanya keputusan penting yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas dan menghambat kemajuan daerah. Kemudian yang selanjutnya itu, di sini saya akan membahas mengenai studi kasus yang kami ambil dari polarisasi dalam pilkada di Indonesia. Yang kami ambil di sini yaitu kasus pilkada DKI pada tahun 2017, di mana pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 ini menjadi contoh jelas polarisasi politik di Indonesia yang melibatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, gubernur petahana dari etnis Tionghoa beragama Kristen, dan Anies Baswedan yang mendapatkan dukungan kelompok Islam konservatif. Tuduhan penistaan agama terhadap Ahok menjadi pemicu utama memicu gerakan 212 yang digalang sejumlah kelompok Muslim sebagai bentuk protes. Polarisasi ini mencerminkan perpecahan tidak hanya dalam pilihan politik, tapi juga dalam hubungan sosial sehari-hari di Jakarta. Ketegangan yang muncul akibat kontestasi ini memperburuk konflik horizontal di masyarakat, menunjukkan bagaimana isu identitas agama dan etnis dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sekaligus mencederai kerukunan sosial demokrasi. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman atau rekan kelompok. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kita, yaitu materi yang keempat, peran media sosial yang memperkuat polarisasi. Kenapa media sosial ini menjadi memperkuat polarisasi? Karena ada algoritma media sosial yang cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan minat dan pandangan penggunanya. Hal ini menciptakan filter bubble, di mana pengguna hanya terpapar informasi yang menguatkan keyakinannya saja, sehingga mempersempit pandangan dan mengurangi pemahaman terhadap pandangan kelompok lain. Yang kedua, ada ekosistem informasi yang terpolarisasi. Berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda menciptakan ekosistem informasi yang terpolarisasi di media sosial. Informasi yang tidak sesuai dengan narasi kelompoknya akan dicap sebagai berita hoax. Selanjutnya, ada penyebaran informasi yang salah. Media sosial memudahkan penyebaran informasi yang salah atau disinformasi. Seperti yang dikatakan tadi, yaitu berita hoax. Berita bohong, teori konspirasi, ujaran kebencian, dan menyebar dengan cepat luas akan memicu perdebatan yang tidak produktif dan memperburuk polarisasi. Yang keempat, ada anonimitas, di mana pengguna media sosial untuk memungkinkan pengguna untuk tidak diketahui identitasnya, sehingga mereka bisa mengekspresikan semua pendapatnya tanpa konsekuensi yang didapatnya. Tidak ada konsekuensi sosial dan tidak ada sanksi-sanksi sosial. Yang berikutnya ada dinamika kelompok. Media sosial menciptakan ruang bagi terbentuknya kelompok-kelompok online dengan identitas yang kuat. Interaksi di dalam kelompok ini seringkali memperkuat pandangan kelompok dan memperkecil toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Mungkin boleh di next slide-nya. Nah, ada strategi meredam polarisasi dalam pilkada. Setiap tahapan pemilu, utamanya saat kampanye, selalu terjadi polarisasi politik. Sampai kini menjadi ancaman yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia gitu. Nah, adapun upaya untuk pencegahan polarisasi dalam pilkada, meredam polarisasi dalam pilkada, yaitu menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri masing-masing, maka akan menjadi tameng polarisasi yang memiliki dampak negatif gitu. Polarisasi ini membentuk dampak yang negatif gitu pada negara. Sehingga dengan mengimplementasikan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila, di mana di dalamnya ada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, sehingga akan meredam polarisasi dalam pilkada. Yang kedua, ada menanamkan dan mengimplementasikan nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika. Semua nilai-nilai kebangsaan bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika. Mesti
diimplementasikan bahwa nilai-nilai Bhinneka Tunggal ini Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi penting gitu dalam dalam kehidupan bermasyarakat, di mana polarisasi dalam pilkada ini dapat diredam polarisasinya dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang mana dapat menghargai ataupun menerima pendapat-pendapat dari kelompok lain. Yang ketiga, partai politik sebagai pendukung tata kelola pemerintahan dan warga negara yang baik. Partai politik mempunyai peran sebagai eh, penghubung gitu antara pemerintah dan masyarakat, di mana di dalam tugas tugas partai politik juga ada pendidikan politik gitu. Sehingga ketika partai politik melaksanakan tugasnya dengan baik, tentunya akan meredam polarisasi dalam setiap pilkadanya. Dari saya dicukupkan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin, baik, terima kasih pada Akmal. Mungkin untuk pemaparan dari kelompok 6 kelas B dicukupkan sekian. Mungkin ada satu kalimat tambahan lah untuk kesimpulan dari saya. Jadi kesimpulan dari pemaparan ini itu seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa polarisasi itu adalah sebuah pengelompokan atau pengkutuban antara dua atau lebih masyarakat ke dalam dua atau lebih kelompok yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik, perbedaan ideologi, perbedaan isu, perbedaan dukungan lah bisa disebutkan seperti itu. Lalu dengan majunya teknologi informasi, terkhusus dalam konteks media sosial, masyarakat ini semakin mudah itu untuk terpolarisasi karena eh, algoritma media sosial itu lebih sering kali menyajikan informasi yang kita senangi lah. Jadi apabila kita terlalu sudah menjadi loyalis pada satu satu pasangan calon, nanti kita akan disajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan calon tersebut. Sementara untuk calon lainnya, kita akan lebih kurang gitu, sehingga pandangan kita menjadi sempit dan tidak bisa berpandangan yang lebih luas lah. Mungkin sekian, dikembalikan pada Fikri, moderator. Terima kasih rekan-rekan semuanya, rekan-rekan kelas B atas pemaparannya berkenaan dengan polarisasi dalam pilkada. Mungkin bisa di log out dulu supaya memberikan waktu persiapan untuk rekan-rekan kelas C dari kelompok 6. Terima kasih sebelumnya mungkin. Info Untuk gimana rekan-rekan ini cara logotnya? Lupa cuy. ada trouble, bisa dibantu mungkin ya. Di on. Di on. Bisa di on. Share screen-nya bisa dicukupkan. Fik, gimana Fik cara matiin share screen-nya Fik? Oh ini. Coba ada juga. Udah ya, udah masuk kelas C. Ada 2 layar nih, layar yang dibagi. Oke, bisa ya, tidak tumpang tindih. Oke, saya cek kesiapan mungkin dari rekan-rekan kelas C kelas kelompok 6. Halo. Sidki dan kawan-kawan mungkin ya. Ada. Halo Sidki. Oke, karena rekan-rekan kelompok 6 dari kelas C sudah siap, untuk waktu dan tempat dipersilahkan 15 menit dari sekarang, mangga. Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang keterwakilan perempuan dalam politik di Pilgub Jatim.
Untuk mengefektifkan waktu, saya langsung saja mulai. Bisa dilanjut slide-nya lagi, lanjut, lanjut lagi tolong slide-nya. Ada masalah mungkin di rekan-rekan kelas C? Atau mungkin bisa dipaparkan tanpa PPT juga gak apa-apa? Nah, sudah. Bisa kita lihat dalam pemilihan Pilgub Jawa Timur 2024 ini, terdapat 3 pasangan calon yang bertarung, yaitu ada Luluk Nur Hamidah, beliau adalah calon gubernur Jawa Timur yang dipilih oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dalam pemilihan gubernur 2024 ini. Ia berpasangan dengan Lukmanul Hakim sebagai calon wakil gubernur. Selanjutnya ada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto dan pasangan ini didukung oleh 14 partai politik termasuk Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan Nasdem. Dukungan luas ini memberikan kekuatan tambahan bagi mereka dalam kompetensi di Pilgub 2024 ini. Dan yang terakhir ada dari pasangan Risma dan Gus Han. Mereka didukung oleh 2 partai utama, yaitu Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Hanura. Mereka juga mendapatkan dukungan dari umat, meskipun bukan partai nasional. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang isu identitas dalam kontestasi politik, terutama dalam konteks gender di Jawa Timur. Peran ketiga perempuan ini adalah sosok perempuan yang memiliki pengalaman politik yang signifikan, seperti Khofifah yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur pada tahun 2019 hingga 2024. Selanjutnya ada Risma sebagai wali kota Surabaya pada tahun 2010 hingga 2018. Dan yang terakhir ada Luluk yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI periode 2019 hingga 2024. Ketiganya menunjukkan bahwa perempuan dapat memegang posisi penting dalam pemerintahan dan memberikan kontribusi pada kebijakan publik. Nah, identitas gender ini hanya berperan dalam menarik suara perempuan, tetapi juga dalam membentuk narasi politik yang lebih inklusif. Ketiga calon perempuan ini membawa berbeda yang dapat memperkaya diskusi politik di daerah. Isu identitas dalam kontestasi politik di Jawa Timur pada Pilgub 2024 ini menunjukkan kemajuan dan representasi gender serta dinamika baru dalam afiliasi politik. Dengan adanya ketiga calon perempuan yang kuat, pemilihan diharapkan dapat melihat lebih banyak pemilih dan perspektif dalam kepemimpinan daerah. Saya kembalikan kepada teman-teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan yang telah tadi disampaikan oleh Raisa terkait dengan kemajuan representasi gender ya di politik lokal. Memang kalau kita melihat di Pilgub Jatim ini merupakan sebuah fenomena yang sangat luar biasa unik sekali karena ketiga kandidat ini semuanya calon gubernurnya itu perempuan. Kalau saya sendiri menyebutnya ada 3 Sri Kandi yang bertarung dalam Pilgub Jatim 2024 ini, dan ketiga tokoh ini di Jawa Timur istilahnya memiliki popularitas yang cukup tinggi. Khofifah sebagai petahana dan juga lalu Bu Risma wali kota Jawa Timur periode sebelumnya ada Mbak Lulu yang merupakan anggota DPR sebelumnya Dapil Jatim dan juga tokoh dari PKB. Nah, dengan munculnya 3 kandidat di perempuan di Pilgub Jatim ini memang merepresentasikan semua perempuan ini istilahnya unjuk gigi lah dalam Pilgub ini,
sehingga kita menekankan partisipasi perempuan itu harus lebih ini, tidak apa istilahnya, tidak harus laki-laki terus yang harus maju. Ini membuktikan bahwa perempuan juga bisa. Saya teringat dengan statement Dimyati Natakusuma, Wakil Gubernur Banten terpilih kemarin, yang menyebutkan perempuan tidak jangan memikul beban yang berat, apalagi menjadi gubernur. Itu merupakan statement yang salah, karena narasi tersebut sangat kontradiktif gitu ya dengan apa yang terjadi dengan istrinya yang memikul beban menjadi seorang bupati di Pandeglang. Dan kita bisa lihat di Pilgub Jatim ini pertarungannya sangat luar biasa. 3 perempuan bertarung, saling adu visi, adu misi, dan lain sebagainya. Membawa program-program yang memikat bagi para pemilih di Jawa Timur. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat memang dari ketiga paslon ini memiliki modal dan identitas yang identik masing-masing ya. Kita mulai dari yang paling besar kekuatannya, ada Bu Hovifah dan juga Mas Emil, yang kita tahu dia powernya, dia pertama petahana, kedua dia tokoh NU, yang ketiga dia didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus atau disingkat KIM Plus ya. Jadi soal modal memang kalau kita lihat secara mata telanjang pun sudah jelas ya, bisa dibilang pasangan Hovifah Emil ini yang paling banyak, paling gede modalnya, dari NU-nya, dari pengalaman dia sebelumnya, dan juga partainya yang mendukung dia. Lalu ada Bu Risma berpasangan dengan Gus Han ya, Gus Han. Nah, seperti yang kita tahu di Jawa Timur ini memang identitas NU-nya sangat-sangat kuat, tapi kalau kita bicara partai, antara PDIP dengan PKB ini bisa dibilang mungkin kekuatan yang hampir mengimbangi, seperti itu. Saya pernah melihat di Jawa Timur itu ada beberapa daerah yang menjadi basis dari PDIP, ada juga yang menjadi basis dari PKB, dan hampir mengimbangi dua partai ini di Jawa Timur, seperti itu. Lalu selanjutnya ada Mbak Lulu Nur Hamidah. Nah, Mbak Lulu Nur Hamidah ini dia tadi yang telah disampaikan mungkin oleh Raisa ya, dia anggota DPR juga sebelumnya, dapat dukungan dari PKB, dan di mana tadi PKB itu menjadi satu partai yang memiliki basis yang sangat kuat di Jawa Timur, PDIP dan PKB, seperti itu. Jadi kekuatannya cukup untuk bisa dia melenggang di Pilgub Jatim, meskipun kalau antara dibandingkan dengan Bu Hovifah, memang kekuatannya ini memang tidak sebesar apa yang dimiliki oleh Bu Hovifah, seperti itu. Tapi memang dengan PKB ini menjual lah istilahnya, apalagi PKB itu kan merepresentasikan NU, walaupun ya kenyataannya kita sering lihat ya beberapa waktu lalu antara NU dan PKB ini beberapa kali ada slack gitu, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya melanjutkan di mana di sini perihal dinamika politik identitas, yang mana oleh rekan saya juga sudah disampaikan bahwasanya di Jawa Timur itu sangat melekat, di mana dominan dari orang-orang NU itu sendiri gitu. Yang pertama mungkin saya sampaikan di mana bahwasanya identitas ini memainkan peran penting dalam menarik suara pemilih dalam banyak konteks politik gitu. Identitas dapat mencakup berbagai faktor seperti entitas agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kelas sosial, dan bahkan asal-usul daerah. Pemilih seringkali merasa lebih terhubung dengan kandidat yang mereka anggap mewakili atau memahami identitas mereka gitu. Sebagaimana dicantumkan dalam poin pertama ini di sini, bahwa Nahdlatul Ulama menjadi dominan di dinamika politik identitas di Indonesia, khususnya pada Jawa Timur itu sendiri gitu. Apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya bahwasanya dari beberapa paslon-paslon yang ada di calon gubernur khususnya di Jawa Timur, mereka adalah kebanyakan latar-latar yang berasal dari
eh, Nahdlatul Ulama itu sendiri gitu. Mereka berkecimpung di sana gitu. Di mana Jawa Timur merupakan basis pemilih Nahdlatul Ulama terbesar dengan pengaruh besar NU dalam politik sosial dan budaya gitu. Nilai moderasi seperti toleransi dan keadilan sosial menjadi kunci bagi kandidat atau partai yang ingin mendekati pemilih dari Nahdlatul Ulama gitu. Hubungan erat dengan ulama NU juga sangat menentukan dukungan identitas agama dan entitas memainkan peran penting dalam preferensi politik masyarakat Nahdlatul Ulama di Jawa Timur itu sendiri. Lalu poin kedua, yang mana keberadaan perempuan sebagai calon gubernur di Jawa Timur menggambarkan perubahan signifikan dalam dunia politik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Dan juga Jawa Timur ini semua paslon itu memiliki kandidat yang emang keseluruhannya berbasis dari perempuan gitu. Dimana di sisi lain perempuan dalam politik Jawa Timur ini menghadapi tantangan besar gitu, termasuk dalam stigma sosial dan juga hambatan finansial. Budaya patriarkal dan kurang akses terhadap sumber daya ekonomi membatasi peluang perempuan meski mereka memiliki kualitas kepemimpinan. Namun keberadaan perempuan sebagai calon gubernur pada Jawa Timur ini tentunya menunjukkan kemajuan signifikan dalam keterwakilan gender di politik gitu. Tentunya memiliki aspek positif dan tentu juga aspek yang negatifnya gitu. Di mana keterwakilan terhadap perempuan ini maju gitu di pemilu Jawa Timur itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Kehadiran 3 kandidat perempuan dalam kontestasi politik di Pilgub Jawa Timur kemarin itu mencerminkan kemajuan signifikan dalam representasi gender di politik lokal. Hal ini menunjukkan pergeseran pola pikir masyarakat yang mana kompetensi dan kemampuan individu lebih diutamakan daripada faktor gender. Seperti yang dibilang oleh Gilang tadi, perempuan masih menghadapi tantangan besar berupa stigma sosial yang meragukan kemampuan mereka dalam berpolitik, serta hambatan finansial dan pendanaan kampanye. Tantangan ini mencerminkan kuatnya norma-norma patriarkal dan ketimpangan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Namun, kemajuan sosial ini yang membuat semakin membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik, memberikan harapan pada perubahan tersebut. Fenomena ini menandakan langkah penting menuju kesetaraan gender dalam politik di Jawa Timur, di mana perempuan tidak hanya berperan sebagai simbol, akan tetapi sebagai pemimpin substansial yang mampu memperjuangkan kebijakan inklusif dan memperkuat kualitas demokrasi. Keberadaan mereka menginspirasi generasi muda, khususnya perempuan, untuk aktif berkontribusi dalam membangun bangsa melalui politik. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila pemaparan dari kelompok kami ada kurang dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan kelompok kelas ataupun rekan-rekan kelompok 6 kelas C. Itu ada 2 menit, mungkin bisa dimaksimalkan atau dicukupkan. Cukup. Oke, dicukupkan. Baik, rekan-rekan, sesi presentasi sudah dilaksanakan oleh masing-masing kelompok. Barangkali mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikritisi atau ada yang menanggapi dari pemaparan tiap-tiap kelompok sebelum kita masuk ke pengumuman mungkin yang disampaikan oleh dosen. Barangkali boleh di raise hand ya, angkat tangannya, kemudian bisa memperkenalkan diri dan bertanya ke masing-masing kelompok. Apakah ada? Halo? Tidak ada ya? Saya lihat di layar tidak ada yang mengangkat tangan.
Oke, bila mana tidak ada yang mengangkat tangan ataupun tidak ada yang ditanggapi, ditanyakan ataupun yang dikritisi dari presentasi tiap-tiap kelompok, mungkin saya serahkan untuk waktu ini ke dosen pengampu bila mana ada komentar ataupun pengumuman-pengumuman berkenaan dengan mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana selama penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih, mangga Bapak mungkin. Baik, terima kasih Fikri ya yang sudah memoderatori diskusi kelompok yang dipresentasikan oleh kelompok 6 dari kelas A, B, dan C. Tapi sebelum saya memberikan pengumuman-pengumuman dan catatan-catatan lainnya, mungkin masih ada yang ingin menyampaikan pendapat dulu, silakan. Karena masih cukup peluang waktunya ya. Mungkin tadi belum kepikiran, sekarang sudah kepikiran mungkin ya. Silakan. Apabila ada di antaranya yang bertanya ataupun ingin memberikan pendapatnya. Baik, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah saya sebagai pengampu melihat tadi proses penyampaian diskusi, proses menyampaikan materi cukup baik ya dan bermanfaat saya kira eh, baik dari kelompok A, kelas A ataupun kelas B tadi mengenai polarisasi dalam kontestasi politik lokal terkait dengan peran media ya. Dalam konteks ini media online mungkin ya yang banyak sekarang ngetren dan juga rekan-rekan tadi kelompok terakhir yang tidak kalah menariknya mengenai representasi perempuan dalam pilkada khususnya pilkada Jawa Timur ya dalam konteks ini menarik saya kira di dalamnya ada studi kasus ya ada kajian-kajian terkini gitu ya kajian-kajian terkini eh, yang baru saja kita alami pilkada serentak tahun 2024 walaupun sekarang hasilnya masih berproses di KPU karena belum rata-rata belum ditetapkan ya sampai hari ini mungkin masih baru sampai tingkat kecamatan pleno di PPK rata-rata terakhir nanti setelah PPK berjenjang ditetapkan di tingkat kabupaten kota baru nanti akan terlihat hasilnya dan untuk tingkat provinsi itu untuk mungkin beberapa hari ke depan ya. Nah, saya kira tadi banyak banyak menarik mengenai tentang representasi politik, polarisasi, peran media dan polarisasi gitu ya. Nah, kalau tentang pilkada saya kira akan banyak menarik ya. Ternyata ada beberapa pilkada yang hasil surveinya tinggi seminggu sebelum survei, tetapi ketika pelaksanaan pemilihan ternyata kalah gitu ya. Seperti contohnya Piki Prasetyo di Pemalang misalnya. Kemudian juga Bupati Garut ya, incumbent apalagi yang surveinya tinggi tapi ketika hari pencoblosan kalah. Masuk juga calon Bupati Sragen, teman saya kebetulan ya, calon Bupati Sragen yang surveinya itu tidak terlalu tinggi tetapi ketika kemarin pencalonan hasil penghitungan cepat menang dengan hitungan sementara realcon juga menang gitu ya. Nah, ada beberapa yang unik biasanya hasil survei berbanding searah seminggu sebelumnya dengan hasil realcon gitu ya. Tapi ada beberapa yang unik saya kira. Termasuk tadi tentang representasi perempuan. Nah, ini menarik ya, menarik dan saya kira penyampaian rekan-rekan sangat bermanfaat dan eh,
sudah mulai baik gitu ya, sudah mulai baik karena belajar dari beberapa kali penyampaian dari teman-temannya sehingga menyampaikan materi sudah mulai baik dan terstruktur, sistematis dengan slide yang lebih eh, enak untuk dipandang, atraktif, atraktif dan juga eh, menarik gitu ya. Nah, saya kira nanti ini menjadi ilmu tersendiri apalagi di masa modern saat ini tampilan-tampilan slide itu bisa dimodifikasi menggunakan teknologi terbaru ya, pakai AI misalnya ya, teknologi terbaru AI itu saya kira apa namanya bisa digunakan rekan-rekan ketika nanti bekerja ataupun mungkin di apa namanya di tempat lain yang dibutuhkan keterampilan-keterampilan mengenai presentasi atau penyampaian ini. Dan mata kuliah ini saya kira cukup memberikan fasilitasi bagi rekan-rekan eh, khususnya ini untuk kelas pertengahan gitu ya. Pertengahan antara semester awal dengan semester akhir. Jadi saya melihat kelas ini kan kelas pertengahan gitu. Artinya apa kelas pertengahan itu? Kelas pertengahan itu eh, Anda tidak dapat dikatakan baru ya, tetapi juga belum dikatakan sebagai akhir-akhir dari perkuliahan. Jadi relatif masih pertengahan dan model-model kuliah pun masih apa namanya moderat lah gitu, moderat. Ada fasilitasi secara teoritis dan juga ada mulai fasilitasi praktek-praktek ya, eh, apa namanya ke lapangan ataupun wawancara atau studi-studi lapangan gitu. Nah, ini juga termasuk salah satu mata kuliah Pilkada dan Kontestasi Politik Lokal ini yang basisnya itu adalah lebih banyak kajian sebenarnya. Lebih banyak kajian. Makanya di pertemuan setelah UTS ini full ya, 100% itu kajian sebetulnya. Artinya kalau kajian itu memang dibutuhkan eh, wacana-wacana ataupun studi-studi lapangan terkini gitu ya untuk mengkonfirmasi terhadap teori yang sudah disampaikan oleh Parino tentunya di pertemuan pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Nah, sehingga apa namanya, mengapa kemudian ada presentasi-presentasi yang tentunya bagi sebagian orang ataupun sebagai mahasiswa kelompok-kelompok yang belum terbiasa cukup cukup menyita waktu dan Anda ada pertemuan-pertemuan untuk diskusi kelompok. Saya yakin kan sebelum sebelum dipresentasikan di kelas, apalagi ini di 3 kelas secara langsung ya, Anda ditonton oleh kurang lebih 80 orang setiap pertemuan, itu kan juga tidak mudah sebenarnya. Apalagi saya secara langsung saksikan dan eh, real time ya, Anda setiap waktu, setiap menit, setiap detik itu direkam dan bisa di cross check hasilnya siapa yang berbicara, siapa yang presentasi. Ini dapat memudahkan juga bagi saya sebetulnya untuk memberikan penilaian penilaian lebih dalam presentasi, di dalam partisipasi kelas ya, di dalam keaktifan dan segala macamnya. Jadi eh, mem- membuka peluang juga untuk apa namanya mendapatkan poin-poin yang lebih, mana yang aktif, mana yang memberikan perhatian lebih, mungkin kesiapan Anda dalam mengikuti perkuliahan ini dengan ya tentunya berbagai cara lah. Salah satunya dengan menampilkan kamera Anda misalnya, itu kan juga salah satu kesiapan. Kalau Anda tidak siap kan mungkin sedang di mana gitu ya. Nah, ataupun perhatian tertentu terhadap perkuliahan ini, saya kira juga ada nilai tertentu lah, ada nilai poin tertentu yang nanti saya akan berusaha berikan apresiasi, hitung gitu ya, dihitung. Jadi di sisi lain juga eh, apa namanya perkuliahan ini termasuk salah satu yang
setiap pertemuannya saya masukkan di channel YouTube. Selain untuk mengisi kegiatan, mengisi waktu, upload-upload sesuatu yang simpel gitu ya, yang sederhana, tapi di sisi lain juga dapat menjadi cross check mana yang perlu untuk ditambahkan nilainya, yang mana yang perlu untuk diberikan apresiasi penilaian gitu ya. Nah, jadi tentunya eh, saya harus harus memberikan apresiasi lebih bagi mereka-mereka yang memberikan perhatian lebih terhadap perkuliahan ini. Jadi feedbacknya seperti itu sebenarnya. Jadi yang memberikan nilai itu bukan saya sebenarnya. Sesungguhnya yang memberikan nilai baik itu juga Anda juga, ya, Anda juga. Jadi kalau setiap perkuliahan tidak pernah aktif, ya, tidak pernah beraktivitas, bagi saya juga kan agak sulit juga untuk memberikan perhatian karena Anda tidak tidak berusaha untuk apa namanya memperlihatkan diri juga. Nah, jadi timbal balik sebenarnya, ya, timbal balik. Apalagi eh, penilaian itu kan gabungan ya, gabungan dari eh, UTS yang mungkin saya dapatkan nilainya nanti dari Parino. Jadi itu saya tidak bisa mengintervensi penilaian dari Parino ya. Tentunya itu haknya Parino. Mungkin hubungannya dengan Anda ketika proses belajar belajar mengajar dengan Parino kemarin. Itu silahkan aja dengan Parino. Nah, tapi nanti nilai dari Parino itu kemudian akan digabung dengan partisipasi kelas termasuk di dalamnya absensi yang diberikan oleh ketua-ketua kelas Anda ya dengan absensi itu dan yang nilai yang paling besar itu justru di penilaian kelompok ya. Penilaian kelompok itu yang dipresentasikan itu nilainya bobotnya paling besar ya. Bobotnya paling besar itu dibandingkan UTS dan UAS. Bahkan ini juga termasuk informasi UASnya itu sebenarnya mudah dan tidak perlu mikir juga sebenarnya Anda karena berpikirnya sudah di kerja kelompok kemarin. Jadi UASnya itu tinggal mengumpulkan slide presentasi yang tadi disampaikan, yang di dalamnya di slide apa namanya presentasi itu diberikan nama-nama kelompok, ketua kelompoknya ada nama-nama kelompok, ya NPM termasuk NPM di dalamnya. Nah, itu tapi disampaikannya secara kelompok gitu ya. Jadi disampaikannya secara kelompok tidak perorangan, disampaikan secara langsung di ke meja saya. Sekalian menandatangani. Nah, persoalan menandatanganinya itu harus semua. Nah, paham ya? Jadi yang menandatangani absen itu harus semua orang. Tapi yang mengumpulkannya itu cuman perwakilan kelompok aja. Maksudnya gini gitu. Maksudnya tidak setiap orang harus mengumpulkan gitu ya. Paham ya? Jadi yang yang harus dikumpulkan itu adalah slide yang tadi disampaikan dari pertemuan ke berapa ya kemarin itu? Dari pertemuan ke 9 ya, ke 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 termasuk hari ini terakhir. Nah, itu slide-nya saja dikumpulkan tapi hard file-nya ya jadi Anda print yang tadi dipresentasikan atau yang kemarin dipresentasikan itu di print kemudian dikumpulkan tetapi tetap harus menandatangani absen perorangan gitu yang disediakan nanti di ruang meja saya. Nah, penandatanganannya nanti hari Jumat ya, Kamis Jumat ya, hari Kamis Jumat. Nanti juga di WA sebenarnya akan ada pengumuman penting besok ya. Besok keluarnya besok. Besok pagi sudah ada soalnya eh, akan saya umumkan di grup WA kelas A, kelas B dan kelas C sama seperti ini soalnya eh, nanti dikumpulkannya sekitar Kamis dan Jumat. Jadi 2 hari, bisa Kamis bisa Jumat gitu. Termasuk supaya tidak terjadi penumpukan nanti yang menandatanganinya perorangan karena 3 kelas cukup banyak ya menandatanganinya itu eh, mungkin nanti antara di ruang saya atau di ruang meja saya atau di TU ya di TU nanti
dititipkan di TU. Mungkin untuk hari Kamisnya di ruang saya, tapi untuk Jumatnya mungkin nanti saya akan titipkan di ruang TU di Parizgi untuk menandatanganinya. Sedangkan kalau mengumpulkan hard file-nya itu di meja saya aja karena sedikit, paling cuman 6 dikali 3 kan ya. Ada 16 slide berarti semuanya. Ada 16 slide. Satu kelompok satu kelas kan ada 3 kelompok ya. Satu kelas ada berapa kelompok? Iya, satu kelas ada 3 kelompok. Pertemuan pertama dikali 6 pertemuan tuh. Ya, berarti ada 16 ya. Ada 16 slide yang nanti akan dikumpulkan. Nah, itu jadi rekan-rekan sekalian, ini pemberitahuan informal dulu, nanti formalnya besok soalnya akan saya kirim detail-detailnya, termasuk juga pengumpulannya dan tetap harus menandatangani absen ujian ya sebagai artefak gitu ya, bentuk apa namanya bukti perkuliahan. Jadi kalau bukti perkuliahan kan kita lebih enak sebetulnya ada bukti perkuliahan full perkuliahan dari awal sampai akhir dalam bentuk rekaman itu bisa Anda cek juga di YouTube saya. Setiap kita pertemuan itu detail demi detailnya siapa yang berbicara di sana, siapa yang hadir, ada berapa orang di sana sebenarnya ada ya. Selain juga ada absensi yang dikirimkan oleh ketua ketua kelas Anda ya, ketua kelas Anda ada yang setiap pertemuan dikirimkan ke saya, ada yang dari kelas C Fikri itu kemarin 5 pertemuan langsung dikirimkan ya, termasuk yang pertemuan ini belum ya Fikri, nanti yang pertemuan ini disusulkan berarti jadi kita enak saya sendiri pun enak nanti menilainya sudah sesuai dengan beberapa penilaian itu, mana yang memang nilainya bagus atau tidak, Anda sendiri yang menentukan sebenarnya. Itu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup perkuliahan ini? Mungkin ada yang belum jelas mengenai UAS-nya. Jadi sebenarnya penilaian tertingginya ada di ini ya, ada di presentasi ini ya. Ada di presentasi juga penilaian itu. Jadi mengenai UAS begini ya, sebenarnya mengenai UAS itu saya akan memberikan nilai sama kepada setiap kelompok, kecuali mungkin tadi ada yang presentasi ya, ada yang memberikan jawaban itu saya nanti akan berikan nilai yang lebih gitu ya. Tetapi selama itu apa namanya tidak ada hal yang tadi, nilainya akan sama misalnya kalau semua A ya dapat A semua. Bukan A semua maksudnya karena ini kan belum digabung ya. Misalnya kalau nilainya 80 maka semua 80. Nah, jadi kalau misalnya nanti apa namanya itu rekan-rekan ada yang keberatan, tolong nanti kontak saya ya ketua kelasnya, kontak saya. Pak misalnya si Anu eh, tidak bekerja, Pak mohon maaf misalnya si Anu ini masuk dalam kelompok saya, tetapi cuma numpang nama saja, gitu ya. Cuma ketua kelompoknya saja, jangan semua orang. Ketua kelompok saja. Tentunya nanti saya akan cross check dengan yang bersangkutan, apa yang bersangkutan. Tentunya nggak bisa bohong ya. Kalau ke saya nggak bisa bohong nanti. Ketahuan kalau bohong. Pasti akan saya tanyakan juga, benar nggak Anda tidak ini misalnya tidak tidak ikut mengerjakan seperti teman-teman yang lainnya. Jadi ini untuk supaya fair, penilaiannya supaya fair dan juga supaya adil gitu ya. Masa orang tidak bekerja cuma numpang nama aja nilainya disamakan kan nggak enak juga kita. Nah, tetapi kan karena saya tidak tahu kan ya. Jadi nanti perwakilan saja dari salah satu kelompok, jikalau memang ada di antara anggota kelompok Anda yang tidak mengerjakan gitu ya. Misalnya cuma numpang nama saja, ketika presentasi juga tidak hadir, kan nggak fair juga bagi saya nanti diberikan nilai yang sama. Gitu ya. Nah, tolong disampaikan aja ke saya. Tapi selama aktif segala macam, Anda jangan mendolimi temannya juga gitu ya. Nanti saya akan ketahuan juga kalau memang dia aktif kan ada rekamannya juga gitu. Nah, seperti itu aja. Ada pertanyaan? Jadi penilaian ini tidak hanya sekedar hadir. Kalau sekedar hadir kan Anda
mendengarkan, tutup kamera, kan bisa aja kalau tutup kamera Anda sambil kemana gitu kan. Nah, itu jadi ya mungkin biasa-biasa aja, tidak istimewa. Tapi kalau misalnya Anda memberikan ini apa namanya itu pendapat atau segala macam atau mungkin sambil menyalakan kamera atau memberikan tanggapan-tanggapan baik lisan maupun tulisan kan itu perlu ada apresiasi lebih. Ya kalau misalnya Andanya juga tidak hanya sekedar apa hadir dengan mematikan kamera ya mungkin biasa-biasa saja. Saya pun akan memperlakukan Andanya dinilai ya biasa-biasa saja, standar aja begitu. Untuk penilaian kehadirannya gitu. Tidak istimewa berarti setiap kehadiran gitu. Nah, itu. Jadi eh, kan kadang-kala ada yang protes, Pak, saya setiap kuliah hadir. Memang karena penilaian itu tidak hanya persoalan hadir gitu ya. Jadi jangan jangan harap juga misalnya Anda hadir 100% nilainya pasti A kan enggak juga gitu. Ya, enggak juga Anda pasti nilainya A karena hadir setiap pertemuan, enggak juga gitu. Ya. Kecuali kalau hadir setiap pertemuan Anda aktif segala macam ya itu yang mendapatkan lebih nilai lebih gitu ya. Tapi juga jangan jangan harap juga Anda misalnya sekali masuk Anda aktif segala macam tapi 8 kali tidak masuk misalnya jangan harap juga nilainya bagus gitu. Kalaupun Anda aktif 1 kali masuk aktif bagus gitu ya. Tapi 7 kali 6 kali nggak masuk kan juga menjadi persoalan. Ya jadi yang proporsional saja ya proporsional yang apa namanya saya kira tidak akan mengecewakan karena saya sudah merekam ya semuanya sudah merekam jangan sampai saya juga belajar dari beberapa hal pertemuan sebelumnya. Mungkin ada mereka yang aktif segala macam, justru tidak diberikan apresiasi segala macam. Nah itu eh, belajar dari berbagai pertemuan itu supaya jangan sampai yang memang seharusnya mendapatkan nilai baik tidak mendapatkan nilai baik. Yang seharusnya jelek diberikan nilai baik kan juga tidak adil juga. Yang seharusnya jelek diberikan nilainya ya jelek gitu. Yang seharusnya biasa diberikan nilainya ya biasa, yaitu adilnya seperti itu. Jadi jangan sampai yang seharusnya biasa diberikan nilai istimewa kan juga nggak adil. Itu paham ya rekan-rekan ya. Jadi eh, nilai bagus atau tidak itu tergantung dari banyak hal, termasuk di dalamnya itu bagaimana Anda memperlihatkan bahwa Anda serius. Jadi bukan persoalan pinter juga. Percuma juga pinter kalau Anda nggak pernah masuk kan misalnya kan percuma aja juga pinter kalau Anda misalnya juga nggak apa namanya nggak memberikan perhatian lebih kerja keras terhadap perkuliahan ini gitu. Itu sebelum sebelum ditutup mungkin apabila ada perkataan-perkataan saya selama dalam proses perkuliahan ada yang menyinggung ataupun yang kurang enak gitu ya. Saya memposisikan dalam konteks ini dia sebagai orang tua Anda ya di kampus. Jadi mungkin saja ada yang pernah saya marahi itu dalam konteks untuk memberikan didikan, pendidikan ya. Jadi bukan dalam konteks marah. Apalagi eh, mungkin bagi yang baru kenal, saya biasanya seperti apa namanya agak ini ya, agak orangnya mungkin apa namanya menyeramkan begitu ya bagi orang yang pertama kali melihat gitu. Jadi eh, apa namanya seperti killer segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya ya enggak juga bagi yang sudah tahu mah ya, yang sudah tahu. Saya di Unsil ini kan udah 18 tahun lebih ya. Jadi sudah mengarungi berbagai hal. Jadi mengikuti sejak ilmu politik ini berdiri, saya termasuk dosen yang pertama ya, dosen yang pertama ada di FISIP ini, selain Pak almarhum Pak Edi ya. Nah, jadi sudah banyak pengalaman sebenarnya kayak kakak tingkat Anda yang berbagai macam juga ya, yang gimana juga. Tapi bagi yang belum kenal saya, mungkin bagi Anda juga beberapa ada yang belum kenal saya, ya seperti yang kaku dan segala macam. Sebenarnya enggak juga sih sebetulnya. Jadi ya itu maksud saya ketika ada yang termarahi gitu ya, ya biasa saja lah itu mah dianggap lalu aja. Karena biasanya saya kalau
kalau marah itu waktu itu juga udah hilang juga ininya. Cuman sehari tahun bahasa Sundanya. Jadi biasanya kalau kuliah online jarang ada yang saya marahi. Biasanya kalau sering kuliah luring, nah kadangkala ada banyak yang ngomong gitu. Nah itu paling nggak suka saya itu. Ketika saya ngomong, Anda di belakang ada yang ngomong. Biasanya pasti saya marahi gitu. Jangankan Anda mahasiswa, dosen pun kalau sedang saya ngomong itu saya sering saya marahi. Dosen muda itu ya. Ya, kadangkala ya dimarahi juga gitu. Karena saya juga membina dosen-dosen yang baru gitu ya, membina juga rekan-rekan gitu. Jadi ya itu biasa aja lah, dianggap biasa aja. Jadi tidak sampai ke hati biasanya. Nah itu aja ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita dari awal sampai akhir ini yang paling utama itu diberkahi gitu ya. Sedikit apapun yang nyangkol di otak kita semua ya, apalagi ini luar biasa ini dari pertemuan kemarin ini ada banyak materi yang kita dapatkan. Piraku bahwa nu asup hiji acan makana eh, celi urang kan nya pasti anu asup lah hijieun mah kena otak segala macam, dan saya juga eh, mengira pasti di antara Anda ada perkembangan setelah mengikuti perkuliahan ini ya. Ya saya pastikan sih sebenarnya kalau tidak ekstrim ya Anda nilainya bagus-bagus aja lah, antara B antara B atau A, kecuali kalau ekstrim tuh hadir 8 kali 7 kali itu baru tuh menukit tuh biasa nama. Tapi selama normal-normal wae mah ya aman lah gitu, bagi saya mah tara hese nilai mah sebenarnya mah gitu ya. Nah cuman aya di BRB karena kadang kala teh hayang nilai A paling ku saya mah lamun gitu dibere C ke nilainya gitu. Yang pantas nilai B mah enggak, saya lah B mah da alus iya gitu. Asa ulah, kecuali kalau misalnya nanti mungkin ada yang protes juga bisa salah nilai gitu, bisa salah nilai. Pas saya terkadang, oh ini saya harusnya bagus Pak, saya aktif segala macam pertemuan juga 100% saya hadir. Nah bisa saja sih ditanyakan aja, bisa salah nilai gitu. Namanya juga manusia kan ya, kadangkala salah ngasukeun bisa bisa wae gitu. Nah, tidak apa-apa, nanti kan ada masa sanggah juga Anda ya. Tapi nanti akan dijawab. Nah, yang jelas nanti gabungan antara Pak Rino dengan saya, absen, partisipasi kelas, dan lain-lain ya. Selama normal-normal saja ya aman lah, antara kalau A dan B mah aman, atau B plus segala macam kan ya. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan kita tidak ketemu lagi di mata kuliah yang sama gitu ya. Ketemu lagi di perkuliahan yang lain saja lah yang saya ampu. Paling nanti ketemu di perkuliahan metodologi politik. Ya, terakhir nanti di metodologi politik. Pasti ketemu saya lagi nanti di metodologi politik. Mata kuliah paling rumit ya nanti sebelum Anda skripsi nanti di metodologi politik. Demikian saja. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.